balik lagi di Brandon Sport Channel bareng gue Gary. Hari ini gue sama salah satu freestyler pemain futsal, Mas Bayu. Oke, Mas Bayu Merah. Thank you Mas Bayu udah mau datang ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa nih? Ngobrolin, gue pengen tahu nih Mas, karir lu as a freestyler, terus karir lu as a pro futsal player lah, sama kehidupan lu lah. Biar seru aja konten kita. Oke. Iya. Pertama kali gue datang ke Brandon Sport dan gue amazed banget ke sini. Pertama amazed itu karena jalanan sepi. Sepi ya, pas banget. Tinggal lurus doang tol keluar udah langsung sini. Ini tempatnya tuh dulu gue sempat ngikutin ini Brandon Sport tuh tempatnya kecil. Tapi disulap sebagai besar segini seperti ini, dan gue yakin ini melalui proses yang luar biasa dari ownernya. Gil. Oke, tadi ada pertanyaan dari temen gue si Giri. Ini konten lo, gue udah lihat nih YouTube lo. Itu oke tuh sekarang. Oke, mantap ya. Mantap. Udah keren ya, udah keren. Teman-teman semua banyak yang bikin YouTube, kayak Akang bikin YouTube, Imam juga bikin YouTube, banyak yang bikin YouTube. Itu gue support banget, bagus banget. Karena ya di luar lapangannya jadi orang juga tahu ya gitu. Iya betul. Seorang pemain gitu ya. Jadi dia aktivitasnya juga tahu, prosesnya pun dia juga ya, kayaknya harus tahu. Yang mau gue bagiin sebenarnya di sini kan perjalanan lu kalau mau jadi kayak orang di titik sekarang tuh seperti apa gitu. Wih. Ya, Mas Bay, sebelumnya boleh kenalin diri dulu kali, nama lengkap terus. Halo Tops, Tops, bukan. Di sini guys ya. Oke, oleh Brandon Sport, nama gue Bayu Simera, kayak Bayu Ditya. Terakhir gue main kemarin di Jekato, pertama kali gue main futsal itu di Sriwijaya United, dan terakhir yang paling lama tuh di Bintang Timur Surabaya. Timur Surabaya. Orang taunya gue Bayu Ditya. Padahal namanya di Bayu Simera. Oke Mas Bay, sebelumnya orang mungkin lebih banyak tahu lu sebagai pemain futsal. Sebenarnya nggak juga sih. Jadi tuh gue tuh agak maruk juga kadang-kadang. Kadang-kadang suka futsal, freestyle, sepak bola, benerin ledeng, genteng, nyusuin anak, beli pampers juga semua juga. Oh begitu ya. Jadi emang multi talent banget ya. Selalu multi talent. Apa yang diajar. Nah, jadi futsal sama freestyle. Oke. Kalau gue sih tahu Mas Bay dulunya memang seorang freestyler. Oke. Lu pernah ikut kejuaraan freestyle sampai tingkat di Eropa ya, tapi tingkat di Eropa, dunia lah ya. Dikirim ke sana. Oke, Mas Bay bisa ceritain dulu nggak sih awalnya mulai karir freestyle tuh kayak gimana? Jadi karir freestyle itu bisa jadi sih nggak sengaja. Jadi tuh waktu itu gue pertama kali latihan futsal tuh di AMFC. Waktu gue tuh sekolah kelas 1 SMA. Waktu itu masih dipegang Coach Justin masih itu masih ada almarhum Kijo, dan itu latihannya itu di Senayan. Jadi pas lagi jeda latihan futsal tuh gue suka juggling sendiri tuh, nggak jelas gue juggling sendiri sambil nunggu dipanggil buat game segala macem. Akhirnya lama-lama kebawa nontonin YouTube. Waktu itu masih YouTube-nya belum ada Sean dulu. Sean itu masih ya belum ada, belum main ke YouTube lah, masih yang legend-legendnya lah. Siapa masih itu? Pale, Name the Man segala macam. Nah, kira suka gua freestyle gitu. Lama-lama ke bawah tuh. Pada suatu hari ada temen gua di tempat futsal itu yang punya agensi olahraga sport. Nah, gua dikenalin sama yang agent buat perform freestyle. Akhirnya dikenal sama dia, masuklah tuh gua di situ. Akhirnya terjun ke dunia freestyle. Juga di dunia freestyle juga ya. Kecebur. Tapi kecebur yang menguntungkan karena lumayan juga. Banyak job di TV ya. Lumayan lah. Tapi terus, tidak menghilangkan karakter gua sebagai pemain futsal. Ya karena gue juga ngeliat Mas Bay sebagai freestyle dan pemain futsal punya karakternya masing-masing. Kan? Di futsal ya, dengan bukan freestyle di futsal, bukan futsal di freestyle. Betul. Jadi kadang-kadang tuh ada juga yang pelatih yang nggak suka gue keluarin freestyle di futsal, padahal sih bukan freestyle sih, kayak misalnya skill kayak gitu yang mereka beranggapan kalau nggak guna atau nggak apa. Sebenarnya tuh bukannya nggak terlalu guna ngeluarin skill di futsal itu. Pertama, untuk ningkatin percaya diri. Kedua, untuk ningkatin emosi lawan. Nah itu sih karena itu permainan psikis juga ya. Selama dia pas lagi ngeluarin skill itu nggak ngerugiin tim dia atau sampai kejebolan, itu insya Allah masih, kalau menurut gua masih oke lah. Apalagi kalau bisa mecah kebuntuan ya. Betul. Angkat moralnya teman-teman juga. Betul, bisa jadi gitu. Nah terus Mas Bay, sebelum itu freestyle, apalagi zaman Mas Bay itu kan media belum kayak sekarang ya. Maksudnya, gokil media sekarang. Kalau kayak gue dulu nonton freestyle tuh apa? Coker Showdown. Tauzani. Lo tau juga ya? Tahu, gue ngikutin juga. Tauzani sampai sekarang punya channel sendiri loh. Tauzani TV. Taulani.
Oh bukan Tauzani ya? Tauzani Oh, iya, iya. tahu. Tauzani, ya. Kayak gitu. Lucu juga nih dia nih. Lucu juga lu. Enggak, kalau gue sih ngeliatinnya dulu Super Showdown aja. Oke. Semuanya kan banyak tuh dia kan. Iya. Ini Iya. orang yang terlibat di dalamnya gitu. Mm. Nah kalau lu sendiri dulu referensi freestyle dari mana sih? Referensi freestyle tuh gua waktu itu langsung ketemu sama Name the Man. Jadi itu dia udah legendnya freestyle lah. Name the Man. Jadi kayak Name the Man, kayak Pale, kayak Abbas gitu. Itu udah legendnya freestyle dan referensi gua mereka lah. Dari gua. Mereka langsung ya, Iya. langsung ke. Jadi ibaratnya gua tuh angkatan kedua di freestyle Indonesia. Oke. Nah, angkatan kedua. Jadi kemarin tuh gue sempat jadi presiden IF3 Indonesia Freestyle Football Federation gitu selama 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun. Tahun berapa sampai berapa tuh? Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Berarti dimundurin aja. 2017 lah ya. Iya. Berarti 6 tahun lalu sekitaran 2014 Ya, start sekitar. jadi. Dan itu baru sih organisasinya, nggak terlalu lama. Itu yang referensiin langsung si Name the Man waktu datang ke Indonesia. Oke. Dan sekarang gokil. Sekarang itu freestyle di Indonesia itu udah gokil banget Iya, ya. itu. Yang sampai dikirim buat kejuaraan dunia di Red Bull Freestyle Soccer Iya. Championship. Ardi. Yes, Iya. Ardi dari Bogor. Itu Iya, Ardi. junior gue dulu waktu itu. Sempat Iya. sering forum bareng, jadi waktu itu sempat satu manajemen lah. Gue sempat juga ngobrol-ngobrol juga sama Ardi. Waduh. Berapa kali ketemu Keren sama tuh. Ardi. Gitu. Nah, terus bisa dikasih tau nggak sih Mas Bay? Dunia freestyle itu di Indonesia tuh berkembangnya seperti apa sih sekarang? Mungkin teman-teman kan sedikit banget yang mengikuti perkembangan freestyle kan. Paling cuma pas lewat-lewatnya kalau nonton YouTube ditonton gitu, nggak yang nontonin gitu. Dunia freestyle sekarang tuh amazed banget. Gue ngeliat itu perkembangannya sangat pesat dari banding waktu angkatan di atas gua sama di bawah gua. Sekarang tuh udah benar-benar pesat banget karena memang udah ada induk organisasinya dan juga itu dikirim ke luar negeri itu, jadi mereka tuh benar-benar goalsnya jelas juga ya? goalsnya jelas gitu. Gue kemana sih freestyle, gue kemana sih. Iya, bener-bener. Kalau di angkatan gue kan gini, gue freestyle buat nyari job, nyari duit doang, Buat ngamen lah jatuhnya. buat ngamen lah. Tapi jangan salah, dulu gue freestyle ngalahin gaji futsal gue. Oh iya. Iya. Iya itu. Freestyle dulu gue cuman 5 menit. 5 menit. Nggak. Tapi nunggunya tuh sampai sejam 2 jam Iya. nunggu performnya. Tapi kan nggak latihan tiap hari. Enggak latihan tiap hari. Emang. Pas lagi perform doang latihannya. Itu bayarannya wow lah pokoknya. Oh, iya. Alhamdulillah lah dulu tuh. Karena pada saat itu juga orang yang bisa freestyle Masih belum jarang, banyak, masih masih banyak. jarang. Jadi ibaratnya rare lah, Barat orang yang rare lah yang bisa freestyle. Oke, gue bocorin nih. Gue dulu sempet freestyle terlama gue tuh berapa? Freestyle terlama gue waktunya 58 Menit. detik Oh detik. perform. 58 detik. Dan itu budgetnya Top ya. top. 58 detik, Bos. 58. Alhamdulillah. Itu video Instagramnya belum jadi IGTV loh. Masih di feed doang. Aduh, pokoknya oke lah Oke. gitu. Nah terus lu juga waktu itu dikirim ke Eropa. Ke Ketemu London. sama ya Sean Garnier lah. Sean Garnier itu ketemunya waktu di Kuala Lumpur, Bu. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Waktu gua ke London itu nggak sempat ketemu Nggak karena waktu itu gua ke Manchester sama ke Inggris, ke Liverpool itu waktu itu lagi ada kejuaraan Adidas freestyle di Indonesia. Jadi yang menang itu dikirim ke sana. Ke sana. Kebetulan alhamdulillah gue menang. Oh, oke. Dikirim ke sana akhirnya dari Adidas. Jadi tuh nonton di Manchester itu sebenarnya tuh sponsornya sponsor Manchester. Jadi tuh ke nonton di lapangannya tuh dekat banget. Sampai bolanya tuh hampir kena tangan gue waktu si Smiling itu salah kontrol bola. Itu dekat banget karena di situ tuh ada jaraknya kan. Misalnya waktu itu dulu ada Adidas, DHL, Chevrolet itu semua paling depan. Tapi gue nggak menikmati karena saya Liverpool ya. Gua Red Army banget. Wah gitu? Ya, Bener? kita agak berbeda mas. Waduh, Kita agak pantesan dari berseberangan. sini gue panas banget. Setan merah ternyata nih. Kemarin lu kan menang 4-0. Iya. Gua menang 3-0. Widih, mantep. Tapi jangan juara saya. Iya sih, tinggal satu pertandingan lagi. Akhirnya. Akhirnya. Berarti nih contoh-contoh orang setia nih, nunggu dari lama sampai akhirnya mau kesampean lagi. Gara-gara lu kepleset sih waktu itu. Tahun lalu kan di PHP juga. Iya bener. Waduh. Tapi gua takutnya gini loh. Ah, lu menang angkatan corona lu. kayak anak-anak kelas 3 SMA lulusan Iya, sekarang. iya, iya. Lulusnya giveaway. Tapi tropinya di Inggrisnya corona kan gitu. Jadi waktu itu dapat jatah tuh 10 hari di Inggris. 10 hari. Nah, 10 hari itu harusnya ke Manchester semua. Tapi gue request, gue cuma mau 4 hari di Manchester,
Sisanya 3 hari di Liverpool, sisanya keliling-keliling. Oke. Keliling ke Everton segala macam. Dan itu gue beruntung banget bisa nonton langsung di Anfield di Liverpool. Dan itu secara nggak sengaja pas lagi gue teriak-teriak itu kan barisan di belakangnya itu ibaratnya garis kerasnya Liverpool ya. Yang nyanyinya itu dari menit pertama sampai menit 90 itu nggak habis-habis. Pas lagi nyanyi You Never Walk Alone, gue nangis. merinding ya. Dari merinding itu gue nangis, tapi nangisnya gue sambil ketawa. Iya, terharu Anjir, aja. kenapa nih gue nangis? Euforia aja. Euforia. Anjir, gue bisa sampai sini gitu loh. Itu yang gue rasain kalau gue nonton timnas sepak bola atau gue nonton Oh, iya. liga futsal, itu Iya. nyanyiin Padamu Negeri atau enggak Indonesia Raya itu gue pasti berkaca-kaca. Iya. Yang Itu pertama seru banget karena emang feel-nya dapet ya, Oke. maksudnya hati gue tergetar lah. Yang kedua, gue pengen juga di situ. Anjay. Nggak kesampean. Semoga lah. Janganlah, udah gini aja. Oh, iya. Itu lebih jelas. Itu lebih jelas. Nah, oke. Tadi udah ngomongin freestyle terus perkembangannya. Nah, Mas Bay, ini kan tadi apa? Lu waktu itu satu panggung tuh sama Shane Garnier tuh. Yes. Itu bisa diceritain nggak sih? Itu sebenarnya tuh di mall ya, di mall. Jadi tuh gue performanya tuh di mall dan juga main sama dia tuh di lantai dasar. Jadi 1 lantai, 2 lantai, sampai 4 lantai, 6 lantai itu di Kuala Lumpur itu penuh banget. Di itunya itu di Oh apa sih? iya penuh banget. Jadi dibikin Pembatasnya gitu ya? Pembatasnya itu penuh banget. Dan itu waktu itu sebenarnya gue bukan lawan dia dulu, gue lawan namanya John Kun. John Kun itu dari Korea. Kalau Korea kalau nggak salah. Setelah dari John Kun itu capek lawan gue. Padahal dia jauh lebih jago dari gue. Capek tapi lawan gue. Akhirnya kayak kalau di Smackdown tapi sih tos tag team ya. Tag team. Tag team yang datang Shane Garnier. Shane Garnier tuh. Akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Pas lagi Shane Garnier itu rame banget tuh. Ramai banget. Gue stay cool aja. Perasaan lo tuh waktu ngeliat crowdnya seramai itu gitu. Gua pas di situ tuh Shane Garnier tuh udah besar ya namanya. Tapi kalau gue berhadapan sama orang besar kan gue nggak mau beranggapan kalau dia tuh lebih besar dari gue. Biar gue tetap stabil, stamina gue di situ ya santai aja. Jadi Tapi memang agak keganggu gue dengan brand yang baru masuk ke gue. Itu 3 garis baru masuk ke gue dan itu semuanya baru dan gue belum ada Belum adaptasi adaptasi ya? yang sempat bikin gue repot. Gitu. tapi semua aman lah. Ya? Aman lah, aman-amanan. Gue sempat kepleset tapi di situ. Oh iya. Ada di YouTube-nya tuh. Shane Garnier versus Boys Merah. Boys Merah. Ada tuh cari tuh kalau yang mau nonton. Kalau yang nggak Aduh, tahu, gue kepleset tuh kalau nggak salah. ini salah satu freestyler Indonesia yang udah main bareng sama freestyler dunia. Yoi. Alhamdulillah lah. Oke. Dia sempat ke Indonesia loh waktu itu. Oh Shane iya, Garnier. ngapain? Shane Garnier Melody. Jadi dia waktu itu promosiin Dufan kalau nggak salah. Promosiin Dufan. Jadi itu di sampingnya Dufan tuh dulu ada lapangan futsal namanya Galaxy. Di Oh iya. Ancol. Iya, Ancol. Galaxy. Jadi waktu itu kita janjian, dia mau janjian sama freestyler Indonesia, kita janjian ke sana. Habis itu kan ada berapa banyak lapangan, lapangan tuh di Galaxy. Gue lapangan di belakang. Jadi pas lagi Shane Garnier datang, Melody Doncet datang, terus ada York dong, freestyler dunia. Mereka tuh yang main foto tuh ternyata kenal sama mereka. Kagak jadi main dong mereka yang rame itu. Langsung nonton semua. Nontonin kita lagi nge-jam. Gila. Dan waktu itu kita baru tahu kalau Shane Garnier itu Muslim karena istrinya dia Maroko. Oh. Orang Maroko. Orang Maroko yang Muslim. Oke. Gitu. Kita sholat bareng semacam gitu. Asik Itu rame banget banget ya. sih, itu seru banget sih. Asik banget ya. Seru. Kalau pengen disuruh ngulang, pengen lah ya ngulang kayak gitu lagi. Iya sih. Iya sih. Pengen sih. Nggak pengen gantian nyamperin Shane Garnier. Wow, jauhan ke Jauh. Paris. Kemarin Atta yang udah ke Paris. Atta. Jadi waktu itu kan Jadi. Atta itu kan tahu ya kalau gue tuh pernah Sama Shane Garnier. Jadi itu Atta tuh hubungin gue, Bang Bay, boleh nggak hubungin si Shane Garnier kalau saya besok ke Perancis, saya pengen ketemu sama dia di Menara Eiffel. Gue sambungin tuh sama dia. Akhirnya ketemu mereka. Sampai dia ada di video gue nih, ada video gue pas lagi di Atta sama Shane Garnier tuh. Bang Bay, makasih ya, gue udah ketemu sama Shane Oh, nih. iya. Ada Shane di situ. Ya, itu gokil, dia seneng banget tuh si Atta. Nanti kalau lu ada yang mau ke Paris, hubungin Bang Bay kalau mau ketemu Shane Garnier. Jangan ngerepotin. Oh, jangan ngerepotin. Karena Shane kan sekarang lagi ada tour ya. Iya, dia lagi bikin konten sama banyak freestyler Freestyler di dunia. keliling dunia, tapi semenjak ada pandemi ini ke cancel, Stop banyak dulu. yang cancel sama kayak gue kemarin. Terakhir kemarin di Jepang sama freestyler Jepang. Freestyler Jepang enggak. Jadi sebelum pandemi itu gue udah punya schedule 11 event. Dia selama itu udah cancel semua. Cancel semua. It's okay tapi. Oke. Nggak masalah. Semoga nanti digantikan atau Ya, misalnya ya. tetap berlanjut di Betul. waktu yang nggak seharusnya lah. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus Oke. saya ketemu juga sih. Nah ini menarik nih Mas Bay, tadi udah cerita freestyler. Oke. Sebelum ke futsal, gue mau tahu dulu deh, Mas Bay itu ada kisah nggak sih untuk mencapai ke titik sekarang nih? Kisah dulu, susahnya kayak apa gitu? Mungkin kan orang kan ngelihatnya
jadi pemain futsal tuh enak, jadi orang yang profesional tuh enak gitu. Tapi kan nggak tahu gimana mencapai atau halangan-halangan hidup yang dulu dilewatin tuh kayak gimana gitu. Ini agak serius dikit ya. Ini sebenarnya belum pernah gua ungkapin ya di channel siapapun, bahkan di channel sendiri gue nih, di channel YouTube gue sendiri tuh Bayu Sumerah, belum pernah gua ceritain nih. Jadi nggak apa-apa ya, gue ceritain. Nggak apa. Nih eksklusif. Kalau nggak subscribe, awas lu. Eksklusif lu. Ini ada backsound-backsoundnya sedih-sedihnya ya? Oh ya nanti Karena ditemputin. Oh, Nanti ditemputin lanjut enggak. Jadi jadi baru gue ceritain di sini dah, oke nih. Sempet kemarin di sana juga belum sempet gue ceritain, ya gue ceritain di sini lah. Oke lah, nggak apa-apa lah, nggak masalah lah. Walaupun ya begitulah, pokoknya gini. Jadi dulu tuh kakek gue tuh orang ada, orang ada jadi ceritanya. Waktu itu masih kecil banget gue, jadi orang ada. Bokap gue tuh orang ada juga berarti. Nah, pada saat masanya tuh ada di masa kakek gue tuh bangkrut, bangkrut, dan semua aset segala macam tuh lepas. Dan akhirnya gue jatuh miskin dulu, jatuh miskin. Nah, pada saat itu tuh gue waktu kecil tuh masih kecil. Pada saat itu tuh bokap gue nggak kerja, ibu gue nggak kerja. Nah, ada di mana titik gue harus berpikir, waktu itu masih kecil tuh, gue udah termindset tuh waktu itu kecil gini. Bokap gue jadi supir taksi. Supir taksi. Waktu kecil, terus dia jemput gue sekolah atau main gitu, sambil nyupir bawa adik gue. Kebayang gak lo? Lagi nyupir taksi, bawa adik gue yang masih bayi. Bokap gue. Gue memikirkan beberapa perasaan di situ. Di perasaan gue, perasaan bokap gue, perasaan penumpang. Dimana pada saat itu perasaan penumpang nih, supir ngapain bawa anak-anak iya. gitu kan. Itu ya mungkin bentuk tanggung jawab bokap gue. Dari situ gue langsung termindset, gue nggak boleh gagal. Gue harus kerja keras gitu. Nah, pada saat kecil itu gue bantuin bokap gue tuh, bantuin nyokap gue. Dulu gue tinggalnya di daerah Kuningan, Jakarta. Waktu itu pertama kali tuh gue, ini nggak apa-apa ya ceritanya? Nggak apa-apa. Nih, kalau di sini bebas ini banget. story life gue deh, story story life deh. ya. Untuk mencapai sekarang tuh, dulu tuh waktu kecil gue bersihin kuburan di Menteng Pulo. Tahu Menteng Pulo tuh? Kasablanca, Tahu. di belakang Kokas tuh Iya, tahu. ada kuburan gitu. Kecil, Nah, kuburan kecil ya. kalau misalnya lo lagi ziarah, gue tuh yang megangin sapu. Waktu kecil banget, megangin sapu, bersihin, dapat uang 5.000. Dulu lumayan gede tuh, 5.000 tuh gede waktu dulu. Kadang-kadang 1.000, 2.000, ada yang 5.000. Pulang-pulang tuh gue dapat uang tuh 20.000, bersihin kuburan. Gue mau ziarah ya, berdua sama temen gue. Pada saat itu gue pulang, besoknya gue ngajak temen gue ke situ, tetangga gue buat bersihin kuburan. Pas lagi pulang-pulang, emaknya udah di rumah gue, marahin gue, loh, kamu kalau misalnya ngajak anak saya kerja, jangan ngajak anak gini, domelin gue. Diomelin, iya akhirnya gue juga diomelin sama emak gue. Iya. Emak gue jangan diajak gitu kerja. Di menurut mereka tuh kerjaan kasar ya. Kasar atau membahayakan mungkin gimana gitu kan, apa memalukan, nggak terserah lah, whatever. Yang penting di situ gue harus message gue nggak boleh nyusahin orang tua dengan minta ini. Nggak boleh cengeng lah ya. Nggak boleh cengeng. Dari situ tuh gue termindset, mungkin alhamdulillah dari sampai sekarang benar-benar harus kerja keras gitu. Itu satu, bersihin kuburan. Bersihin kuburan itu baru satu. Baru satu. Abis itu besoknya, abis gue dimarahin itu, gue nggak mau untuk diam aja di rumah. Gue ngapain? Dulu tuh di Kuningan itu sebelum pasar festival ada namanya Carrefour, sebelum Carrefour atau namanya Kontingen. Dulu ada namanya Kontingen sebelum Carrefour. Belum tahu lo ya? Belum tahu. Belum lahir kayaknya. Belum lahir. Masih. Prototype, masih prototype. Waktu kecil itu, jadi gua tuh bawain belanjaan. Belanjaan orang ke mobil, bawain belanjaan. Dulu belum ada stroller tuh. Stroller tuh masih dikit. Nenteng-nenteng. Iya, gua nenteng-nenteng itu. Waktu kecil tuh. Pada akhirnya dipanggil lagi tuh, gue bikin masalah lagi di situ. Waktu kecil gue belum ngerti, gue ngajak temen gue lagi buat masuk kontingen itu, gue makanin coklat. Makanin coklat di dalam situ, kagak bayar. Jadi makan terus lu? Kagak bayar gitu. Akhirnya diamanin sama security, ditangkap loh. Waktu kecil tuh orang tua gue dipanggil, akhirnya dibayar. Nah, yang itu saya ke situ lagi tuh. Terus ngapain? Oh iya, ojek payung. Oke, ojek payung dulu. Waktu masih kecil, mungkin lo di sini masih suka lihat ya, ada orang yang anak kecil yang bawa satu payung. Gue ada 2 payung. Gue kalau ojek payung pernah. Tapi gue itu cuma 1 payung. Oh, jadi lu yang hujan-hujanan? Gue yang hujan-hujanan. Payungnya dibawain apa? Itu baru 3. Terus kalau setiap Jumat di dekat masjid gede di rumah gue tuh, dari rumah gue tuh, gue
dagangin koran buat orang sholat Jumat. Jadi dia tuh sholat Jumat tuh di luar, nggak kebagian di dalam. Jadi penuh. Jadi ada koran lah, alas-alas koran lah. Dan ya masih banyak lagi lah, kayak misalnya ngojekin orang gitu. Waktu itu gue waktu SMP itu udah bisa naik motor gue. Gak tahu tuh motor siapa, gue pakai aja. Yang penting tetangga tuannya. Yang akhirnya di situ gue nyambung hidup. Iya, mindset berarti gue harus udah bisa kerja keras dari kecil. Gitu. Benar. Ada di situ. Ini nggak ada yang tahu nih. Para orang nggak ada yang tahu. Ya. Mental gue udah terlatih. Pada saat dimana titik waktu itu gue pernah melihat gini. Nyokap gue tuh dulu kerja di bank nih. Jadi dia tuh bukan dibilang punya anak buah yang selalu ngasih dia tuh kayak minuman, kopi, teh, dan itu gue menyaksikan dengan kepala mata gue sendiri. Pada saat roda terbalik, dibalik, gue menyaksikan dengan kepala mata gue sendiri nyokap gue tuh ngasih minuman ke bosnya dengan mata kepala gue. Jadi di situ tuh gue langsung teriris lah gitu. Gue nggak boleh susah, nggak boleh susah. Gue harus bisa keluar dari tekanan itu lah ya. Betul, di situ ya gue udah mindset gue bekerja keras lah, kerja keras. Nah, terus Mas Bay, ya menarik banget nih. Makasih banget udah dibagiin eksklusif di sini. Turn back momennya apa Mas Bay? Ketika lu ngelewatin itu tuh, ngelewatin masa sulit lu itu di situ, pas situasinya seperti apa gitu? Masa sulit itu pada saat gua makan satu mie itu berenam, pakai nasi. Berarti satu keluarga cuma makan satu mie? Iya. Ya, itu titik baliknya juga, dan juga ya nggak sampai situ doang. Kalau misalnya pas lagi SMP itu kayak ada bakti sosial dulu, gue nggak bisa ikut bakti sosial karena bokap nyokap gue nggak sanggup bayar gitu. Jadi gue yakin banget roda itu berputar, dan gue yakin banget gue nggak percaya sama keberuntungan. Yang gue percaya adalah kerja keras sama kerja cerdas. Misalnya nih, contohnya gini nih, contoh simpelnya gini nih, nama gue sama-sama Bayu sama BBS, sama Bayu ya. Kok dia yang bisa lebih gede daripada gue? Simpelnya gini, berarti dia yang lebih kerja keras daripada gua, bukan lebih beruntung daripada gua. Dia lebih kerja keras pasti. Gua nggak tahu cara latihan dia gimana pada saat dulu gitu loh. Yang penting dia pasti lebih kerja keras daripada prosesnya dia mungkin ya. Betul, prosesnya dia lebih hebat mungkin daripada gua. Nah terus pas lo akhirnya ngelewatin masa sulitnya Mas Bay, itu kapan? Maksudnya mulai menanjak lagi lah. Menanjak titik sekarang. Menanjak lagi tuh SMP kelas 2. Gua udah nyari uang sendiri tuh. Dari gua cuman diajak syuting buat juggling, dari diundang buat ngisi acara doang. Diajak buat tarkam. Nah, di situ tuh. Di situ. Dan ada satu yang ngerubah gua pada saat gua SMA. Itu adalah hal yang cukup merubah gua pada saat gua ikut Paskibraka. Jadi pas lagi ikut Paskibraka di sekolah itu, kita harus menunjukkan skill kita di luar pelajaran. Ada yang jago main gitar, atau gitu. Jadi Paskibraka tuh orang-orang khusus yang dikirim buat mengibar bendera di istana. Nah, gua termasuk ikut di situ. Itu seleksinya gila banget. Seleksinya luar biasa banget, ya parah ini gua sampai boncel-boncel semua karena kan harus push up segala macam. Semi militer bener. Nah, gua skill yang gua keluarin itu nggak gitar, nggak nyanyi apa, gue juggling itu belum ada sejarah Paskibra. Dan itu spesial ya pada saat. Nah itu. Mungkin sampai sekarang kali ya nggak ada Paskibraka juggling kali ya. Mungkin ya. Gue nggak tahu juga deh, mungkin ya. Jadi pas lagi nampilin kebisaannya itu gue freestyle juggling, itu langsung kepilih gue. Gitu. Dan itu ada satu senior yang kita ini akan ngerubah lu untuk sesuatu yang lebih bagus nantinya. Lu itu, gue ternyata dia udah nauin gue kalau gue tuh nakal banget. Dulu nakalnya gue ya nakal bandel lah ya, bandel cowok lah, yang penting nggak nyusahin orang tua, nggak ngerugiin siapa banget lah ya. Titik balik itu gue Paskibraka tempat gue dibuat malu di Paskibraka. Jadi ada yang namanya dulu tuh jerit malam tuh kayak makrab ya, Sabtunya Jumat Sabtu Minggu tuh di luar kota. Pada saat itu tuh suruh pakai baju rapi, kayak misalnya pantopel, kaos celana bahan hitam, baju putih, kemeja. Dan gue tuh nggak bawa apa-apa ke sana. Saking nakalnya gue, saking bodo amat, pas di sana tuh gue dihukum ngapain? Pakai baju cewek. Berarti lu pakai rok gitu? Pakai baju cewek, pakai. Ada foto nggak? Wah itu nggak ada. Kalau ada fotonya pengen gue masukin. Nah itu kalau ada fotonya the best tuh. Itu tuh gue digemblengin di situ tuh, padahal di situ ada cewek yang gue suka. Oh, ada suka. Cinta monyet tuh ya? Cinta anjing, sama cinta anjing. Lagi itu.
Anjing gitu tuh. Wah itu pokoknya momen-momen gila sih, momen gila yang pernah gue rasain sih. Itulah pokoknya. Sepanjang kehidupan. Sepanjang ya? kehidupan. Oke, masih ada yang mau diceritain Mas? Masalah kehidupan? Masalah kehidupan ya apa lagi ya? Gue kalau lo Deddy Corbuzier mah bisa lama nih. Bisa lama ya? Bisa 4 jam 5 jam. Iya. Tapi cukup gak memori? Apa ya pokoknya ya kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih lu pokoknya ngejalanin proses berat, terus lu juga mau berjuang, lu mau ngelewatin masa-masa itu dan sampai ke titik sekarang gitu ya. Tapi gue melihat tuh ada suatu masa yang waktu gue main di Bintang Timur Surabaya tuh selama 3 tahun tuh gue berpikir gini, pada saat gue latihan plank itu gue kalau latihan di Bintang Timur Surabaya tuh latihannya gila, berat banget, fisiknya berat banget emang. Kan waktu itu gue udah cukup berumur. Pada latihan plank itu basah banget tuh, keringat udah sampai kayak sempak loh mungkin ya. Pada saat itu gue pas latihan plank itu antara bercampur keringat sama air mata gitu, gue harus berpikir ini gue main futsal buat siapa sih sebenarnya gitu, buat siapa tuh. Akhirnya gue memutuskan kayak gue terakhir di luar kota nih, di Surabaya ini. Setelah gue keluar kota yang lain ke Papua lah, kemana, kayak ini terakhir ke Palembang lah, kayak ini gue terakhir di luar kota karena ada orang harus yang gue pertanggungjawabkan di luar futsal, yaitu keluarga gue. Jadi keluarga gue, jadi di luar kota gue itu terakhir sama 3 tahun itu benar-benar pas lagi latihan plank tuh udah gue memutuskan untuk gue main futsalnya di Jakarta aja. Yang dekat-dekat aja masih terjangkau. Yang dekat-dekat aja lah. Akhirnya kemarin dari Bintang Timur tuh ke Halus, ke Jekato. Ya, dekat aja lah. Masih Jakarta aja. Lagi Jekato juga latihan dekat banget rumah, ya? dekat rumah. Yang sekarang. Nah, oke. Nah, lanjut kita ke pembahasan karir futsal Mas Bay. Oke. Karir futsal ini Mas Bay kan udah cukup lama lah ya. Dari amatir pun udah banyak yang kejuaraan besar di Liga Amatir. Oh ini saksi hidup nih, waktu gue amatir saksi hidup juga nih. Nonton gue live-nya. Waktu gue di Himalaya. Oh Himalaya. Waktu lo final Kid Futsalismo tuh gue nonton. Oh ya rambut gue masih avatar. Yoi. Nanti kalau ada screenshot-nya gue masukin. Itu tuh, gila, rambutnya kayak avatar gue. Jadi kalau misalnya ketemu temen-temen gue lain tuh, bang toilet di mana bang? Nunjukin itu ke mana? Arahnya doang. Nah itu di Himalaya pun kan cukup sukses lah ya, itu di peringkat kedua dan lu juga berperan penting juga gitu di Himalaya dari stage awalnya gitu. Alhamdulillah, dan itu finalnya lawan tim dari Bekasi, Raisa. Tim dari Bekasi. Dan itu sejarah 40 detik. Oh iya, sisa 40 detik gitu. Aduh, 40 detik berdarah itu. 40 detik berdarah itu, aduh. Itu kalau anak-anak futsal lama tuh pasti inget tuh, aduh, 40 detik berdarah tuh. Live lagi tuh. Live lagi. Wow. Di TV tuh. Itu nasional, jarang banget tuh. Belum ada yang live yang kayak sekarang. Iya, kalau sekarang kan enak, ada live streaming. Iya benar, ada dulu media. Bisa masuk di TV aja udah. Wih, walaupun siaran ulang juga ditonton, Mas. Iya, benar. Pride banget itu. Iya, benar. Nah, Mas Bay, ceritain awal mula karir di futsalnya, mulai dari mungkin tingkat SMA, terus ikut akademi kan tadi sempat disebut juga ikut IMFC kan, terus dari IMFC kemana gitu? Nah dari IMFC itu gua kan pemain futsal SMA ya dulu gua. Jadi waktu angkatan gua tuh katanya tuh angkatan gitu angkatan paling emas lah untuk di SMA, angkatan SMA di Jabodetabek lah mungkin. Di SMA 79 Jakarta, di belakang Kokas lah, kota belakang. Nah dari situ udah main futsal terus tuh gua tuh, mau dimarahin mau gimana terserah, penting main futsal. Terus habis itu 2007 gua ditarik ke TBP. Itu TBP itu markas yang benar-benar bibit-bibit futsal universitas tuh banyak ada di situ. 2007 udah selesai itu ikut Livuma 3 kali berturut-turut juara Livuma, terus ditarik main ke Sriwijaya United. Pertama kali Sriwijaya itu Palembang punya tim futsal. Dia itu kalau nggak salah beli slotnya Isan Mulang atau Jateng atau apa gitu, lupa deh gue. Beli deh itu. Akhirnya ditarik gue ke Palembang. 2011. Pertama kali. Berarti itu karir sebagai pemain profesional pertama kali itu 2011. 2011 benar. 9 tahun deh. Udah 9 tahun kurang lebih ya. Itu udah, wah itu banyak banget memori-memori di situ sih. Itu dari Palembang itu belum tahu yang namanya futsal sampai sekarang tuh bibit-bibit futsal di Palembang tuh banyak banget. Banyak banget sekarang.
Itu 2011 tuh, pelatihnya Abu Bakar dulu. Kiper legend juga. Legend tuh. Itu seru banget sih. Sana seru. Jadi Waktu itu merantau gua Jeffrey Purba, Denny Handoyo. Oke, Denny Handoyo. Bang Jeffrey Purba, Karismawan, Randias Arab, Mamen, Agus Salam, Reza Yamani. Oh, berarti Bang Reza Yamani itu udah, Tapi dulu masih junior banget dia. oh, oke. Masih junior banget dulu. Dan gua pas lagi dia ngeliat dia junior itu, gua yakin nih timnas nih orang. Timnas nih anak. Bagus banget, men. Iya, akhirnya Bagus beberapa banget. tahun kemudian Betul akhirnya. betul timnas ya. Banyak sih, masih banyak lagi di sana. ya. Masih banyak lagi di sana. Iya, terus Abis itu kemana ya? Oh, Pertamina. Pertamina Jakarta. Iya. Latihannya itu di Pertamina sama Marvin Alex. Oh ya Marvin, Ilham Basu, dan beberapa Bang pemain Panji ya? Panji. Gue ngajak Panji waktu itu. Akhirnya tembus ke Pertamina. Enggak deh kalau nggak salah, nggak tembus di Pertamina. Nggak tembus tuh. Di Sriwijaya United itu langsung Final Four. Langsung Final Four dulu Sriwijaya United. Habis itu Pertamina ke Jaya Kencana. Jaya Kencana dipegang oleh Bang BW. Abis Jaya Kencana, gua sempet main di PLN, tapi nggak jadi. Akhirnya di PLN. Akhirnya pas lagi udah mau Hamin seminggu mau kick off, gua pindah ke Bintang Timur Surabaya. Padahal udah taken kontrak di PLN, lumayan lah, udah ngerasain 3-4 bulan gaji lah. Lumayan juga gede juga. Berarti di BTS lebih gede. Aduh, gede. Ya, gitu lah gitu pokoknya. Habis di PLN Bintang Timur Surabaya kurang lebih selama 2-3 tahun lah. Kalau gue di sana habis itu pulang dari Bintang Timur Surabaya, gue ke Halus Futsal Jakarta sama BBS segala macam. Habis dari Halus Futsal ke Jekato. Sama beberapa pemain Bekasi juga ya waktu itu ya? Oh iya. Sama Bang Hamzah. Odang. Terus sempat sama Raka juga sempat trial di situ Jekato, akhirnya nggak jadi, sempat dia ke SKN akhirnya. Nah kurang lebih sih kayak gitu sih di futsal. Dan itu banyak banget pengalaman seru yang harusnya kita share Iya. di hari ini. Boleh sih. Monggo. Hah? Kalau ada yang mau di-share? Apa ya? Pengalaman banyak sih di situ. Pengalaman enak sampai nggak enak juga banyak. Oke, dari yang nggak enak dulu deh. Pengalaman selama berkarir di profesional 9 tahun ini nih, pengalaman nggak enak tau? Pengalaman nggak enak yang pertama mungkin kalau jauh dari keluarga itu ya di luar kota. Oke. Pengalaman nggak enaknya nih. Pengalaman nggak enaknya lagi kalau gaji kita dipotong atau dibawa kabur. Atau di hold gitu lah ya? Yes. Pengalaman nggak enak lagi kalau bonus nggak dibayar. Itu pengalaman paling nggak enak sih itu. Pengalaman nggak enak lagi kalau Ada pengaturan, iya. Wah panjang nih. Kalau ngomongnya ada pengaturan skor panjang nih. Ada nggak sih? Nggak, gue nggak tahu sih. Sebenarnya itu gue tadi ngasal doang. Pengaturan apa? Pengaturan gaji apa pengaturan? Ya pokoknya politisasi di. Politisasi. Ada nggak sih Mas Bay? Kalau kemarin kan belum lama ini, tahun-tahun kemarin 2 tahun lalu lah ya, itu diangkat tuh kasus-kasus sepak bola tuh. Mafia sepak bola bla 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 bla. Mungkin di futsal ada atau enggak sih? Soalnya kan kalau mungkin karena di bola kan itu udah jadi bisnis ya, ranah bisnis ya. Oke. Sepak bola kan. Kalau di futsal kan sedang beranjak nih. Exposure-nya lagi bagus, ya kan? Terus sedang lagi hype-hype-nya juga anak-anak futsal nonton liga, lagi sering disiarin secara media besar. Apakah itu sudah bisa menjadi ranah bisnis? Apa udah ada permainan apa enggak? Kan sebagai pelaku mungkin Mas Bay lebih baik tahu lah, 9 tahun berkarir di dunia profesional dari belum di TV sampai udah di TV gitu. Kalau untuk ukuran ada nggak sih? Ada, tapi ini sensitif ya, ini agak sensitif. Ini yang gue rasain aja ya, yang gue rasain yang di luar itu gue nggak mau nyinggung di luar itu, dan gue nggak menyebutkan siapapun ataupun klub manapun atau apapun. Oke. Ada untuk kayak pengaturan skor itu ada. Jadi nasib tim A tergantung dari pertandingan B sama C. Oke, paham. Jadi yang lolos tuh misalnya antara B sama C itu ada di nasibnya ada di tim A. Nah, dan posisi gue lagi di tim A nih. Ini yang zaman dulu lah ya, zaman dulu. Karena posisinya gue udah di tim A. Jadi B sama C itu ngubungin pelatih gue. Ya untuk ngelakuin hal itulah. Nego-nego tipis lah. Nego-nego tipis dah itulah. Gue nggak tahu lah itu berhasil apa enggak. Yang penting gue nggak dapet sih waktu itu. nggak dapat infonya, nggak dapat apapun itu ya whatever lah. Gue nggak mau ngurusin yang itu. Dan
sebenarnya gini, saat kita apalagi mendingan kita gini deh, misalnya gue tahu nih ada pengaturan skor nih, gue nggak mau ngasih tahu lo, bukan karena gue nggak mau bagi duit sama lo tuh nanti yang dikasih itu, bukan, biar lo mainnya sama dengan karakter lo yang udah misalnya gini, jadi lo tetap all out lah ya gitu ya. Tetap all out. Jadi gini, sekali lagi gue bilang gue nggak ada menyebutkan kata tim, siapapun apapun yang terlibat nggak ada yang disebut ya. Jadi misalnya gue diminta untuk menang, ada dua nih, ada yang diminta untuk kalah, ada yang untuk menang. Pada saat gue main dan keadaan posisinya gue udah tahu nih hasilnya, gue menang nih, hasilnya bakalan menang. Dan gue tahu itu udah ada di balik itu gitu. Itu main gue tuh benar-benar goblok. Yang lainnya juga pun goblok mainnya. Karena apa? Pada saat kita main normal, yang seharusnya kita ngepres gitu, ini kita ngebiarin dia gocek-gocek, ngebiarin dia passing sebenarnya ngelakuin kesalahan. Mendingan gue nggak main gitu. Berarti kayak sempat lah kejadian lah seperti itu lah. Dulu pun juga ada yang misalnya gue harus kalah misalnya dengan tim ini dengan skor segini. Kalau dibilang gini, lah lo berarti munafik dong banyak. Bonusnya lo ambil juga kan? Kalau misalnya lo dapat bonus menangnya gue ambil, tapi nggak mau gue beliin makanan atau susu buat anak dan keluarga gue. Gak mau gue beliin apa kayak misalnya beliin barang, apa gue kasih orang lagi, nggak mau. Bonus gue ambil, gue nggak mau munafik. Kalau misalnya gue nggak ambil, nggak terima, nanti malah sakit hati atau gimana gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Gue seharusnya yang kemarin gue ngalamin tim gue menang itu harusnya menang bisa normal, karena gue yakin performa teman-teman gue tuh lagi naik banget dan nggak usah pakai kayak gitu pun insya Allah tuh bisa normal. Dan gue nggak menyebut tim mana dan siapapun. Itu yang gue rasain, Oke. Itu pengalaman ini ya, apa ya? Pengalaman ya menurut gue kurang enak lah. Sisi gelapnya lah ya. Sisi gelapnya kurang enak lah kayak gitu. Nah, kalau sisi gelapnya udah, sekarang kita ke sisi terangnya Mas Bay. Oh banyak lagi sisi gelapnya. Oh masih banyak. Oke, coba disampaikan aja Mas Bay. Kayak bentuk ini, kayak bentuk persaingan lah. Gua udah 9 tahun main di Liga Futsal Profesional. Banyak bentuk-bentuk persaingan yang menurut gua baik, ada juga yang buruk. Misalnya gini deh, contoh gini. Kenapa sih timnas futsal kita tuh agak susah untuk bisa kompak? Walaupun sekarang udah makin lama makin kompak ya. Karena menurut gua pribadi nih, dari sisi liganya aja mereka tuh hantem-hanteman. Oke. Yang mengakibatkan kalau misalnya mereka berteman di timnas, itu rasa trust-nya itu agak berkurang. Kotak-kotak lah ini. Iya, mungkin karena ada yang kotak-kotak, yang tim ini, yang tim itu mungkin. Karena di liganya pun mereka ya mungkin ya nggak tau lah, kalau di liganya tuh mau nunjukin wah nih di timnas dulu kayak gini nih, di liganya gini nih. Tapi ya begitulah, jadi kurang kompak gitu loh. Ya balik lagi dari PR buat masing-masing timnas ataupun PR buat atau federasi lah atau yang mana yang buat mereka tuh bikin kompak tuh di timnas tuh harus seperti apa? Contohnya kayak mereka harus TC jangka panjang, harus profesional banget dalam segi latihan segala macam. Ini udah profesional sama sekali, udah profesional sekarang. Mungkin TC jangka panjang lah harus diperhatiin juga. Lebih persiapan, lebih matang banget. Karena nih pemain timnas di Indonesia udah bagus banget, karakternya udah oke banget. Sekarang karakternya udah hebat banget. Dan udah modern banget sih mainnya. Dan gue menyaksikan sendiri gitu, loh ini kan dia satu tim nih di timnas, kok di liga kok hantem-hanteman kayak gini. Oh mungkin itu jadi salah satu PR juga sih yang harus dibenahin juga ya. Dibenahin sih supaya dia di timnasnya lebih oke lagi, lebih keren lagi sih. Lebih sih kayak gitu sih. Dan bentuk-bentuk persaingan tuh banyak banget. Gua dari ya jangan suzon sih gua nggak menyebutkan orang. Pokoknya gue pernah mengalami hal yang ini, kalau misalnya anak futsal, anak bola ya pasti tau lah. Kita nggak usah munafik lah, pasti tau lah yang namanya persaingan yang kelihatan dan nggak kelihatan tuh ada gitu ya. Gua contoh korbannya. Tapi gue berpikir gini, di futsal itu gajinya sorry nih ya, di futsal itu gajinya nggak seperti pemain sepak bola yang ratusan juta yang masih bisa gue cari lah di luar futsal. Insya Allah masih bisa gue cari dengan bisnis lain, cara lain. Mending gue tinggalin lah. Yang gue lihat tuh di situ pas lagi saat itu, gue mikirin anak gue, istri gue, udah keluarga lah gitu. Kayaknya ya udah gue ngalah. Ada lah yang begitu, ada lah yang begitu. Serem juga ya? Ya begitulah. Jadi
ya begitulah pokoknya lah ya namanya persaingan itu. Nah yang gue yakinin gini, dulu pernah gue dikasih tahu sama pelatih sepak bola gue gini, waktu itu gue kan di Asiop ya. Jadi waktu itu gue dilatih sama pelatih yang legend banget di Asiop, Roni Patinasarani almarhum. Ada lagi satu lagi tuh Hendarto namanya, itu udah ubanan banget, udah kakek-kakek, tapi dia masih latih pada saat itu. Jadi sebelum gue dikasih quote-nya ini gini, jadi waktu itu gue suka juggling sama bisa freestyle tuh gara-gara dia doang. Salah satunya gara-gara dia. Jadi waktu gue kecil tuh gue di challenge sama dia adalah siapa yang bisa juggling di atas 50 mau dikasih 1 botol Coca-Cola di atas 50 tuh. 50. Ada rewardnya lah. Ada rewardnya. Pas lagi lomba juggling selama 1 jam lebih, 2 jam lebih itu lomba juggling tuh, gua sampai 1000 lebih juggling. 1000 juggling lebih tuh. 1000 juggling lebih. Jadi dapat berapa botol tuh? Hampir 1 kerat kan? Iya. Nah, jadi kayaknya itu dia kayak aduh rugi nih kayaknya nih bikin challenge juggling sama si Bayu dan lain-lain nih. Akhirnya besoknya dibikin lagi kayak gitu. Akhirnya gua menang lagi. Jadi dia sampai 3 kerat. Sampai 3 kerat bawa. Padahal kan itu Coca-Cola kan bukan nggak bagus sih kalau buat atlet abis latihan kayak gitu, kurang cocok lah. Kurang cocok lah gitu kan. Ya, akhirnya besoknya diganti sama itu dulu tuh ada namanya minuman Gatorade. Iya, Isotonic gitu. Jadi diganti begitu. Itu terus-terusan dari situ tuh gua langsung jadi kayak lancar juggling gitu. Nah, pada saat dia ngeluarin kata-kata dan quotes kayak gini, jika kamu bersaing dengan cara yang tidak baik, secara tidak langsung kamu tidak percaya diri. Tidak percaya diri gitu. Ngerti ya maksudnya? Iya ngerti, kalau udah pakai cara-cara yang nggak bener, udah nggak percaya kemampuan sendiri lah. Betul, nggak percaya diri. Nah itu salah satu, iya benar, kayak gitu. Gue ngerasain soalnya, gue ngerasain juga soalnya kayak gitu. Oh iya, nggak percaya diri gitu. Ya udahlah, itu whatever lah kayak gitu lah. Yang penting ya semuanya juga masih sehat-sehat, semuanya juga ya semuanya tetap sehat lah. Dan gue nggak ada menyimpan rasa dendam segala macam, karena gue berprinsip kalau kita nyimpan rasa dendam, kita nyimpan rasa benci, itu dijauhin dari rezeki. Iya benar, jauhin dari pasti itu. Malaikat juga udah jauh ya. Padahal jauh lah. Oke, Mas Bay, ini kan selama berarti karir profesionalnya selama 9 tahun udah berjalan nih. Oke. Mas Bay kalau nggak salah pernah jadi salah satu sosok pemimpin di tim, pernah jadi kapten. Oh pernah. Nah, ini belum pernah dibahas juga. Sebenarnya apa sih tugas seorang kapten yang seharusnya memang dilakukan seorang kapten gitu? Oke. Susah senangnya menjadi seorang kapten, beban beratnya. Oke. Tugas seorang kapten tuh gini sih. Ada rasa bangga menjadi seorang kapten, tapi jangan ngerasa jumawa gitu. Dalam arti kata, waduh gua kapten nih di tim gua, jadi teman-teman gua harus ikut kata gua. Enggak seperti itu. Ada beberapa kapten yang gua suka banget sama mereka pada saat dia menjadi leader di lapangan dan juga dia menjadi leader di luar lapangan. Contoh kasarnya gini deh, misalnya owner udah menjanjikan nanti kita menang dapat bonus sekian. Nah, pada saat pertandingan dan juga alhamdulillah itu menang, itu yang mengajukan duluan itu yang menagih itu kapten. Dan itu adalah tugasnya dia. Dan itu ada beberapa sosok yang gue salut banget sama kapten futsal di Indonesia, ada beberapa sosok. Jadi dia bertanggung jawab sama teman-temannya di lapangan dan juga dia bertanggung jawab sama teman-temannya untuk masalah bonus di luar lapangan. Jadi tapi gini, di garis bawahi, ada juga beberapa yang gak suka yang kapten seperti itu. Nah, gue ini termasuk kalau misalnya jadi pemimpin lapangan tuh gue pernah beberapa kali, walaupun gak jadi pemimpin lapangan tuh mereka tuh tahu gue nih orangnya kritis. Gue orangnya kritis gitu loh. Jadi ada beberapa sosok sih, ada yang senior, ada yang junior juga. Jadi waktu itu pernah di salah satu tim gue tuh, gue pernah diminta untuk menandatangani hal yang gak harusnya gue tanda tangani. Misalnya kayak ada cek kosong lah misalnya gitu, kata dia, udah tanda tangan dulu baik, kamu kan kapten, nanti teman-teman lain bisa ngikutin. Wah nggak bisa kayak gitu pak, ini saya harus tahu dulu ini apa gitu, harus tahu dulu apa. Akhirnya di situ setelah saya itu gue didepak jadi kapten, nggak masalah. Dari situ tuh awal mulanya ya mungkin nggak suka lah sama gue seperti itu dari situ. Dan gue sih berpikir segitu, maaf nih, gue pada saat itu bilang pak maaf pak, saya yang untuk profesional seperti ini saya nggak cuma 1-2 tim, di luar tim futsal pun saya
suka tanda tangan seperti ini, tapi ini harus jelas ini apa yang saya tanda tangan. Ya pokoknya kayak gitulah. Gitu. Akhirnya gue nggak sukain sama dia, nggak masalah. Diganti waktu itu gue kapten, diganti nggak masalah. Gitu. Kurang lebih segitu. Ada juga beberapa sosok nih. Kayak misalnya waktu itu gue di satu tim itu gue dikasih kontrak pada saat gue dan teman-teman gue dikasih kontrak pada saat kita mau berangkat ke Jakarta. Kontraknya itu dikasih di bandara. Pertama itu nggak etis, kedua itu nggak tahu itu strategi apa, ketiga kita bertanya-tanya dong, kok kontrak dikasih di bandara dan suruh langsung tanda tangan dengan alasan pesawat akan segera datang dan harus buru-buru. Kan itu bisa dikasih dulu, kita baca dulu di pesawat mungkin, terus kita bisa pelajarin dulu di tempat tujuan, baru bisa ditanda tangan. Jadi intinya ya kalau ada kepentingan di atas kepentingan itu agak menurut gua agak berat. Gua nggak mau lah hal yang seperti itu dan bisa terjadi lagi. Kalau bisa ya semuanya berjalan dengan lancar lah, berjalan dengan apa adanya. Dan yang paling penting adalah suatu tim itu dia harus punya fondasi yang kuat, kayak rumah aja lah. Ya, fondasinya harus kokoh. Jadi fondasinya itu dari owner ke manajemen ke pelatih ke pemain itu benar-benar harus bersinergi dengan baik gitu. Udah harus jelas ya. Udah harus jelas, kita tujuannya visi misi kita harus sama. Iya, itu. Tapi kalau misalnya ada yang salah satu melenceng aja gitu itu agak susah nantinya. Agak susah. Dan itu benar-benar fondasinya harus bagus sih. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Gitu ya kalau. Dan sosok dari kapten yang senior yang gue suka tuh Denny Handoyo. Bang Deha, sosok kapten itu. Kapten pelatih. Nah, itu panutan banget sosok. Kalau yang mudanya itu Anza Rizal dari Bintang Timur Surabaya. Dia tuh sosok yang bertanggung jawab lah untuk bisa ngelobi ke owner yang dijanjiin sama owner, terus bisa buat nyaman lah di teman-temannya yang lain tuh. Kurang lebih kayak gitu. Apa sih? Guyup lah, dia bisa lebih guyup lagi gitu. Betul. Walaupun itu juga gue sempat beberapa jadi kapten gitu. Walaupun kemarin juga gue jadi kapten, gue sempat orang yang kritis. Padahal waktu sempat gue beberapa kali nggak jadi kapten, misalnya gini, Bang Bay, ngomongin dong soal bonus sama owner, lo kan senior juga di sini. Gitu. Udah gue bilangin nih, nanti gue ngomongin sama owner, lo jangan gue pasang badan, lo jangan balik badan ya. Balik badan dalam arti gini, udah minta gue untuk ngomongin soal bonus itu ke owner, tapi nanti dia tahu tuh Bang Bay. Enggak, nah itu yang gue udah bilang padahal mereka, lo jangan pada balik badan lo kalau gue udah masang badan. Padahal ini gue memperjuangkan buat lo semua. Udah gue bilang gitu, kagak gitu. Ya akhirnya kayak gitu juga kejadian. Akhirnya ada juga yang manajemen yang nggak suka sama gue. Gitu. Nah itu biasa kalau lumrah. Yang penting yang apa yang disampaikan sama teman-teman itu gue kasih juga buat teman-teman juga. Ya begitulah gue lah. Gue orangnya ya kritis lah. Pokoknya straight aja lah ya. Lurus aja gitu. Dan gue percaya banget kalau misalnya suatu tim yang berhasil juara, berarti pondasinya dia kuat dari semua sih, persiapan, manajemen, semua sinergis. Walaupun ya nggak ada satu tim pun di Indonesia yang sempurna, walaupun. Ya buktinya semua tim pasti pernah ngerasain kegolan gitu aja. Iya, nggak ada yang sempurna. Ini idola gue juga nih, Bang Sayan. Ada Bang Sayan. Ini idola gue. Dulu mainnya gila, gue seneng banget lihat dia main. Itu idola dari semua idola itu ya. Dan itu kebanggaan Bekasi. Woi, Bekasi. Oke, Mas Bay. Terus udah tadi kita masuk ke pengalaman senangnya berkarir nih di dunia profesional nih. Senangnya berkarir ya? Senangnya banyak sih kalau berkarir di dunia profesional tuh. Yang pertama banyak teman. Gue nggak nyebut itu fans, nggak nyebut itu followers. Gue nyebut itu teman. Karena gue tuh nggak suka punya fans. Salah satu orang yang mungkin nggak suka punya fans. Jadi kalau ada teman-teman dari followers, Bang, gue ngefans sama ini. Kalau mau nongkrong sama gue ya nongkrong kayak gue tuh suka banget nongkrong kayak bisa di bawah gitu, lain-lainnya biasa-biasa gitu. Gue sesederhana itu gitu loh menanggapi sesuatu yang misalnya kayak teman-teman yang lain gitu. Bahkan teman-teman gue, followers gue juga sering lihat gue suka nyuci mobil di rumah. Jadi gue tuh apa yang gue bisa kerjain sendiri ya gue kerjain gitu loh. Yang gue kerjain. Jadi senang-senang itu banyak teman, terus juga banyak bos-bos futsal di luar kota yang kalau misalnya kita lagi keluar kota, misalnya gue lagi perform atau lagi tanding di sana tuh yang ngajak makan. Dia tau gue suka makan kan? Dia makan ngajak kuliner. Ya banyak lah teman-teman yang baik lah. Karena menurut gue fans itu belum bisa mendatangkan rezeki, tapi kalau teman itu bisa mendatangkan rezeki. Banyak sih yang
yang baik-baiknya banyak juga sih dari pengalaman gua Nah, di luar terus? kota. Bonus juga jadi pengalaman. Wow, gua. bonus sih Itu karena sangat ini baik. karena gini nih. Ngomongin soal bonus lagi deh. Bonus Karena sangat baik soalnya. karena bonus itu adalah motivasi yang benar-benar menurut gua ya. Bonus itu motivasi lu nomor 1 di lapangan. Gua nggak munafik. Saat lu disuntik bonus sama tim sama owner itu tenaga lu bakalan All out lah. all out. Tapi yang Lebihin malah. iya, tapi yang sedihnya tuh kalau misalnya kita udah all out di lapangan, udah mati-matian di lapangan, itu yang nggak dapat apresiasi itu agak sedih. Tapi jangan dinyinyirin di belakang, yang akan merusak ritme nanti untuk hubungan yang selanjutnya. Iya. Jangan dinyinyirin. Udah cukup tahu, terus juga ya udah tahu gitu. Banyak sih yang Sama-sama tahu aja lah ya. sama-sama tahu lah. Yang penting pemain kalian tetap stabil lah, tetap stabil. Dan juga jangan sampai pengen tahu kalau di dunia profesional gini, kita nggak boleh tuh pengen tahu gaji teman kita. Iya, benar. Nggak boleh, karena itu kalau misalnya di luar negeri bisa jadi berantem, Sensitif banget. sensitif. Karena nanti gini, misalnya gaji lo A, gaji gue B di bawah lo, tapi performa gue lebih bagus dari lo ternyata. Nanti lo bakalan berpikir, gue gaji gue lebih kecil kok, gue lebih tenaga gue lebih banyak Banyak, gitu. Padahal gaji lo misalnya lebih gede dari gue. Nah itu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi ya pokoknya nggak boleh lah, nggak sopan dan juga nggak respect kalau orang luar ngomong kayak gitu, nggak respect. Jadi waktu itu sempet nih, pas lagi gajian di depan lapangan ada ATM. Di depan lapangan tuh ada ATM. Jadi pas lagi gajian tuh semua habis selesai latihan ke ATM dong, ngantri. Jadi ada yang ngerubungin ngeliat gaji kayak gitu tuh. Nggak jadi gua ngambilnya, nggak jadi, tar aja lah gitu. Akhirnya ada yang ambil juga, ada yang gitu lah. Pokoknya Ya unik-unik lah ya. unik-unik lah udah main-main Terus futsal di Indonesia nih. selama lu berkarir nih, pernah ada nggak sih pengalaman lu yang paling lucu, yang paling memalukan, yang nggak bisa lu lupain di futsal ya, karir di futsal ya? Paling lucu. Paling lucu misalnya kayak lagi mau ngambil bola ternyata lu malah jatuh, yang kayak gitu-gitu loh, yang paling memalukan, yang paling lucu gitu. Yang Paling- nggak bisa lu lupain lah momennya lah. Gue pernah dikolongin. Tapi kolongnya bukan kolong dapat. Jadi dia gocek nggak sengaja ngolong itu nggak memalukan sih menurut gua. Biasa terjadi di dunia futsal kalau misalnya kolongnya tuh kolong passing. Passing kalau dapat skill gitu itu luar biasa sih menurut gua. Terus paling lucu paling lucu itu pas lagi bukan futsal, gue malah ngisi acara perform freestyle sama eksibisi futsal. Pas lagi gue perform freestyle, gue tuh anak gue masuk ke dalam lapangan di daerah Tangerang, itu rame banget, penontonnya rame banget. Pas lagi masuk di dalam lapangan ditepokin sama penonton segala macam. Paling lucu tuh, paling lucu. Dan paling unik ini, yang paling unik tuh waktu gue perpisahan sama Bintang Timur Surabaya. Jadi gue diundang sama owner itu buat ke Surabaya nonton pertandingan Bintang Timur Surabaya. Pas lagi mau kick off, pas foto-foto, gue dipanggil gitu pakai sama MC-nya buat masuk ke lapangan buat kayak perpisahan lah, farewell gitu, perpisahan sama tim. Ya udah, gue ke lapangan semuanya langsung applause dari pelatihnya, ownernya, pemainnya, penonton langsung standing applause semua. Ya itu suatu kebanggaan lah buat gue, dan itu nggak bisa gue lupain lah. Momen Itu haru juga deh. momen haru tuh. Dan dia beranggapan, teman-teman supporter beranggapan kalau gue mau pensiun, padahal bukan. Bukan cuma pengen dekat sama keluarga aja. Iya gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Apa kalau nama itunya Bintang Timur supporternya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya masih bonek-bonek kayak gitu. Masih bonek-bonek. Itu gila antusiasnya Bintang Timur tuh. Iya, gila sih. Jadi waktu itu dia sempet nyanyiin lagu kebangsaannya Bintang Timur, tapi ada kata-katanya itu You Never Walk Alone lah, ada kata-katanya itu. Itu yang bikin gua respect lah sama mereka. Wani itu. Ini khasnya Jawa Timur banget. Betul, Surabaya lah ya. betul. Masih Wani. Jawa Timur. Dan kadang-kadang gini, kalau untuk ngomongin liga futsal profesional atau pemain profesional, ini konteksnya akan panjang dan ini kita akan berjam-jam. Tapi misalnya gini deh, saat lo udah terjun ke dunia profesional, lo jangan coba-coba untuk ya memainkan isi kontrak lah. Memainkan isi kontrak dalam arti gini, di kontrak itu ada beberapa butir yang nggak boleh tarkam, nggak boleh macam-macam di luar itulah. Karena gini, misalnya gini nih, lo masuk tim gua pelatih lo nih, pelatih lo atau gua manajemen lo. Itu kalau tarkam itu, dan lu mengalami tarkam itu sehari itu pada Sabtu dan Minggu itu sehari itu bisa main 3 sampai 4 kali. Minggunya tuh bisa sampai final tuh 3
sampai 4 kali mungkin. Ya, 2-3. Nah, pada saat hari Seninnya itu mereka latihan, itu mereka tim itu cuma dapat ampas dari tenaga lo yang udah kepake di tarkam. Itu baru cuma ampas. Gimana pada saat kalau pas lagi di tarkam lo itu lo cedera. Gimana? Apakah tim itu bakal nanggung? Wah, tim itu bakal mikir loh, lo kan lo cederanya bukan di tim gua. Cederanya pada latihan apa lagi lo tarkam, dan itu lo udah ngelanggar tarkam. Udah tarkam cedera, nah, itu agak berat dah. Jadi kita nggak usah ngomongin profesional kalau kita masih ngelakuin hal yang tidak profesional. Dalam artian contohnya kayak bangunnya siang, tidurnya malam, makan yang berantakan. Dan juga gua pernah mengalami itu gitu. Kalau misalnya ditanya, lo pernah nggak sih bang tarkam pas lagi Liga Pro gitu? Gua kalau bisa dibilang hampir nggak pernah, tapi pernah. Pada saat pernah itu pun gua menarik bayaran yang 3 kali lipat. Oke. 3 kali lipat karena ya gua menolak, ya ibaratnya nolak cara halus lah. Bayaran gua minta 3 kali lipat karena apa? Gua berpikir itu gua resikonya gede. Iya, benar. Itu gede. Kalau gua cedera gimana? Resiko gede. Yang kedua, ya gua nolak secara halus itunya. Kasarnya lah, gua nolak secara halus. Makanya gua minta 3 kali lipat gitu. Akhirnya nggak jadi. Makanya gua ya nggak masalah. Karena gua harus simpan tenaga buat di liganya, di latihannya, biar performa gue tetap stabil gitu. Gue nggak masalah. Lah, ya, gitu. Mau dibilang belakang Bayu so mahal lo, ini nggak masalah. Gue nggak peduli. Penting ada tujuannya itu. Yes, daripada nanti dapat omongan misalnya ketahuan tarkamnya di sini, ketahuan tarkam di sini, lu pemain profesional gimana sih gini. Nah itu deh, males gue yang gitu. Kondisi kayak gitu sih. Nah terus Mas Bay, ini bicara tentang futsal nih. Kalau ngelihat futsal dulu sampai futsal yang sekarang ini, itu apa sih yang berubah menurut Mas Bay? Futsal dulu sama yang sekarang, oke. Futsal dulu sama yang sekarang itu yang berubah adalah segi eksploitasi. Agak berubah tuh. Dulu tuh nggak ada tuh namanya Instagram. Mungkin kalau dulu udah ada nama Instagram, yang barusan kelar nih, Sain Karmadi udah jadi nomor 1 followersnya di Indonesia. Nomor 2-nya Denny Handoyo, ada Jelani, ada Socrates, semua di situ legend-legend. Ada Bang V-nya udah Bang V juga udah jadi legend juga, dan followersnya pasti nomor 1 di Indonesia. Nah itu segi eksploitasi mungkin. Kalau sekarang yang bedain ya media sih, media. Dan juga sekarang peraturannya kan beda-beda sekarang, ada yang berbeda lagi sekarang dari peraturannya aslinya. Terus yang bedain ya sekarang lebih berkembang lah, lebih taktis juga, lebih banyak banget perubahan dari segi pengemasan media atau pengemasan event acara itu lagi. Lebih banyak perkembangan. Gengsinya lebih oke, penonton juga lebih oke, antusias lebih oke. Terus tadi ngomongin ini Mas Bay, apa? Peraturan. Oke. Katanya peraturan futsal mau dirubah lagi ya katanya. Bukannya udah dirubah ya kemarin ya? Udah ya? Udah, ada beberapa poin yang dirubah. Beberapa poin yang kayak kiper nggak boleh lempar direct langsung ke depan. Betul, ada juga boleh kick off boleh langsung ke belakang, juga boleh satu, terus juga ya itu tadi kiper. Ada berapa yang dirubah sih? Mungkin ada berubah mungkin besok juga bolanya kotak bisa jadi kan. Kalau nggak jajar genjang. Iya. Nggak ngerti lah itulah. Bisa berubah gitu. Nah terus Mas Bay punya ini nggak sih pemain yang idola banget gitu sampai detik inilah, kalau masih ada panutannya banget gitu, pemain futsal senior apa junior? Senior yang menjadi panutan Mas Bay ini dari dulu main, gue mau ngejar dia nih ibaratnya, gue mau jadi selevel sama dia nih. Ada Denny Handoyo, Bang Deha, tetep ya. Denny Handoyo Bang Deha tuh gue gila sih dia, kecerdasannya. Orangnya kalem banget lagi. Dan gue nggak nyangka gue pernah satu tim sama beliau. Oh iya, di mana tuh? Di Sriwijaya. Dan itu pertama kali gue masuk Liga Pro profesional, itu bayaran yang paling menurut gue the best. Walaupun di bawah kabur. Tapi yang penting ngerasain ya. Ya ngerasain lah walaupun itulah ya, udah lupain lah. Buat pengalaman aja. Oke Mas Bay. Terakhir nih. Masih belum sih, ada satu lagi. Mas Bay ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang masih mungkin sekarang nih pas nonton masih baru mau memulai karirnya ke jenjang profesional atau baru mau ke jenjang amatir? Ada pesan-pesan nggak sih untuk mencapai impiannya gitu, mencapai mimpinya? Yang pasti gini, yang pasti lo harus mindsetin dulu nih. Saat lo keluar rumah dan membawa sepatu futsal dan untuk main futsal, lo harus mindsetin beberapa hal. Pertama, mungkin lo main futsal itu untuk apa? Untuk seneng-seneng kah?
untuk ngumpul sama teman-teman kah? Yang kedua mungkin apa untuk cari keringat doang biar sehat. Yang ketiga mungkin bisa untuk berprestasi, dan gue berharap itu semua lu milih yang ketiga untuk berprestasi. Dan dimundurin lagi ke belakang, kalau untuk berprestasi lo harus melalui proses-proses yang nggak mudah, nggak gampang untuk jadi pemain profesional ini. Lo jangan lihat Cristiano Ronaldo sekarang, jangan lihat Messi yang sekarang, jangan lihat BBS yang sekarang, jangan lihat Runtuh Boy yang sekarang atau Cesar dan segala macamnya itu. Lihat prosesnya dulu, ditarik mundur ke belakang dia, bagaimana dia proses untuk bisa dapetin itu, bagaimana kerja kerasnya dia, bagaimana pengorbanan dia, sampai air mata pun gue pasti tahu ada pasti di situ semua. Jadi jangan mau yang instan, karena mie goreng aja harus direbus dulu. Mie instan aja harus direbus dulu. Ini gue udah sering dah untuk ngomong-ngomong yang soal instan itu. Terus untuk yang sekarang juga gue masih belum tahu nih ya, ini yang sekarang ini lanjut apa enggaknya di Liga Futsal Indonesia, masih belum tahu dah. Gue semoga aja bisa lanjut, tapi ada beberapa hal yang mungkin gue agak akan bertanya-tanya. Misal kalau dilanjutin, berapa banyak biaya yang harus dikeluarin tim untuk melanjutin ke Final Four? Itu syukur-syukur yang pasti lolos, misalnya yang ada kemungkinan lolos. Kita harus mikirin juga yang nggak lolosnya gimana. Apakah dia masih mau terbang ke Final Four itu, misalnya seri terakhir itu, apakah ada solusi lain ya? Gua pengen sih federasi pun harus mikirin solusi itu gitu loh. Jangan, wah ini nggak ikut nih tim ini nih, udah langsung degradasi atau gimana, atau kasih sanksi. Jangan, karena kita kan sama-sama nih, dampaknya kena semuanya. Mikirin juga kalau kita terbang itu biayanya berapa, rapid testnya berapa, swab testnya berapa di sana, gimana cara ngakalin itu semualah. Itu berakibat ke manajemen dari tim itu sendiri juga gitu. Jadi mikirin win-win solusinya harus seperti apalah gitu. Harus ketemu di tengah lah ya. Nah, dan juga harus mikirin panjang lagi. Kita urut lagi ke panjang. Misalnya 2021 ada Liga Futsal, 2022 juga ada. Harus mikir lagi tim. Gimana cara gue untuk dapetin sponsor dengan lagi kondisi seperti sekarang, dan juga penontonnya ya nggak serame dulu gitu. Sponsor seperti apa gitu. Dan itu harus dipikirin lagi, dan pinter-pinter lah pokoknya semuanya lah. Untuk tim-timnya juga gue berdoa juga semua tim ya baik-baik aja, semua tim juga semuanya berjalan lancar, dan futsal Indonesia tuh makin berkembang, makin gila lah, makin berkembang banget gitu. Semoga lagi mau ngadepin Piala Asia. Oh iya itu futsal Indonesia tuh udah the best lah sekarang, the best. Semoga lolos Piala Dunia. Amin. Itu udah impian, bukan impian pemainnya lagi kali, udah impian semuanya kali. Insan futsal Indonesia itu mungkin impiannya semua penduduk di Indonesia mungkin. Sekali-kali lah. Gitu. Kita udah berapa lama nih? Udah lumayan lah. Nanti lihat output videonya. Waduh. Oke, Mas Bay. Ini terakhir dari yang paling terakhir. Waduh. Woi. Sebutin 5 pemain versi lo. Versi gua? Dari kiper, angkor, ala, sama pivot. Dari kiper ya? Dari kiper itu gua Iksan Radian. Karena gue ngikutin Iksan tuh dari dia punya satu kostum yang legendaris dan menurut teman-teman semua keramat, dan hitam orange itu ya. Kalau misalnya habis tarkam di satu sama di satu itu sama terus. Jadi dia mau dikasih baju kiper apa yang dipakai itu terus. Sampai suatu saat waktu tarkam di tempat satu itu basah, keringetan. Jadi dia tuh saking pengen keringnya tuh diikat di motornya dia. Diikat motornya, dia sampai ke tempat lain gitu. Saking pengen itu Pak. Ya nggak tahu dah itu baju apa, nggak tahu lah itu. Ada mistisnya itu. Terus yang ala itu gue milih Runtuh Boy sama satu lagi gue milih The Best. Untuk di pivot gue milih Evan. Angkornya gue milih Nur Ardiansa Nur dari Best. Itu kalau yang versi pemain sekarang ya. Kalau pemain dari dulu nih all time terus dijadiin 5 best all time. Iya. Misalnya dari zaman ada. Dari zaman dulu sampai sekarang apa dulu aja? Dulu sampai sekarang mau di mix gitu. Kipernya dulu Pastiau. Oke. Yang kedua ada DH. Yang ketiga ada Sain Karmadi. Oke. Pivotnya Evan. Angkornya
Jai. Nice. Itu nama-nama yang selalu keluar di situ. Iya. Nama-nama yang selalu keluar di situ. Iya. Oke, Mas Bay. Thank you banget Mas Bay udah Sip. sekali lagi mau datang ke tempat kita terus bikin konten di Branded Sport Channel. Siap. Jangan lupa buat follow Instagramnya Mas Bay, Bayu Simera. Bayu Simera, terus subscribe juga YouTube channelnya Mas Bay. Bayu Simera Bayu karena di bulan Juli itu bakal banyak giveaway dan Brandon Sport termasuk yang sponsorin untuk giveaway. Yoi. Ada 100 jersey dan pakaian-pakaian branded yang bakal gue kasih buat kalian setiap harinya di bulan Juli. Di bulan Juli tuh, makanya pantengin terus tuh YouTube-nya Branded Sport, juga di subscribe, di share, like, Pasti dong, komen. harus. Semoga ini jadi gede banget lah gitu. Amin. Semoga kita sama Mas Bay juga bisa terus Amin, kolaborasi kayak gini nih. Kolaborasi, Seru ya. banget kolaborasi bareng Mas Bay. Mantap. Oke, sekian guys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.